Nah, rekan kami Fadika Soekarno sudah siap mengawali berita olahraga dari lapangan hijau. Silahkan, Nico. Alright, toss ya, Tommy dan Syarifah. Oke, sebagai pemanasan, kita awali redaksi Net24. Kita sudah siapin 4 gol terbaik dari pertandingan-pertandingan seru malam tadi, dijamin kece. Ini dia. Oke, dari rangkuman gol-gol terbaik, next kita ke hasil pekan ke-24 Premier League. Raksasa Inggris Chelsea di luar dugaan terbantai oleh tim mediocre Bournemouth saat bertandang ke Vitality Stadium. Yes, pada babak pertama Chelsea yang berstatus sebagai tamu nih sebenarnya mampu menguasai pertandingan dengan 66% penguasaan bola. Namun tanda-tanda kekalahan The Blues mulai terlihat dengan lemahnya penyelesaian akhir mereka. Dan riskannya nih gaya bertahan Chelsea dari serangan balik Bournemouth. Nah, malapetaka The Blues akhirnya terjadi pada babak kedua, total 4 gol bersarang ke gawang Kepa Arrizabalaga, yang 2 gol diantaranya diserangkan oleh Joshua King. 2 gol tersebut menjadikan King tercatat dalam sejarah sebagai pencetak gol terbanyak ketiga asal Norwegia di Premier League dengan total 38 gol. King hanya tertinggal dari Stefan Iversen yang punya catatan 40 gol dan legenda MU ya oleh Gunnar Solskjaer yang menciptakan 91 gol di Premier League. Nah, di luar catatan brilian Bournemouth, kekalahan ini mencoreng sejarah Chelsea di Premier League karena terakhir kali mereka kalah dengan margin 4 gol terjadi 23 tahun silam, tepatnya saat kalah lawan Liverpool 1-5 pada bulan September 1996. Nah, sang pelatih Maurizio Sarri pun tidak mengerti mengapa timnya bisa bermain sejelek itu. We cannot lose 4-0 against Bournemouth. I want to respect Bournemouth, and you know very well that I like very much the coach, Eddie, but it's impossible to lose 4-0 here. Oh, maybe it's my fault. Maybe that I am not able to motivate them. But if a team is really very strong, is able to win also without the coach. Oke, kekalahan ini membuat The Blues harus rela ya terlempar dari posisi 4 besar. Kini Chelsea menempati posisi kelima klasemen dengan poin 47, tersusul Arsenal yang memiliki poin sama namun mencatatkan gol yang lebih banyak. Nah, jadi kabarnya nih Mario Sarri sempat mengurung para pemainnya di ruang ganti selama hampir 1 jam. Jadi setelah pertandingan, Sarri bersama para staf dan para pemain Chelsea langsung menuju ruang ganti stadion. Tidak lama kemudian, Sarri menyuruh para stafnya keluar, namun tidak dengan para pemainnya ya. Nah, di luar itu, salah satu faktor utama Chelsea tumbang di laga ini adalah Bournemouth berhasil mematikan pergerakan motor serangan The Blues. Siapa lagi kalau bukan Jorginho. Nah, di laga ini juga Jorginho hanya bisa catatkan 59 operan dan dia bahkan kalah dari seorang bek tengah David Luiz. Dan fans Chelsea juga mengkritik penampilan dari pemain baru mereka Gonzalo Higuain yang bermain di bawah standar. Oke, kita lanjutin lagi update dari Premier League, tapi nanti dulu usai jeda balik lagi di Net24. Oke, kembali lagi di Net24, pemuncak klasemen Premier League. Liverpool harus puas bermain imbang saat menjamu tim papan tengah Leicester City. Sementara di pertandingan lainnya, Tottenham Hotspur berhasil raih poin penuh saat meladeni perlawanan Watford. Liverpool gagal raih kemenangan saat menjamu Leicester City di Stadion Anfield Kamis dini hari kemarin. Tampil dengan trio andalannya di lini depan, sebenarnya the Reds mampu unggul cepat lewat gol Sadio Mane pada detik ke-121
yang sekaligus jadi koleksi gol ke-10-nya di Premier League musim ini. Namun jelang turun minum, skor kembali sama kuat setelah tim tamu mampu cetak gol. Berawal dari bola liar hasil tendangan bebas, Benjamin Chilwell berikan umpan yang mampu diselesaikan menjadi gol oleh Harry Maguire. Di babak kedua, baik Liverpool maupun Leicester sebenarnya memiliki cukup banyak peluang matang. Namun penampilan apik yang ditunjukkan oleh kiper di masing-masing kubu membuat tak ada lagi gol yang tercipta. Selain itu, laga ini juga sempat diwarnai kontroversi saat Naby Keita dijatuhkan Ricardo Pereira di kotak terlarang pada menit ke-58. Namun wasit Martin Atkinson yang bertugas tak menanggapi ini sebagai pelanggaran. Keputusan ini pun turut mengundang komentar dari pelatih The Reds Jurgen Klopp. They had chances, and so it's of course absolutely okay, the 1-1. Even when I think everybody agrees that that could have been a penalty, maybe should have been a penalty, but I don't know why it was no penalty. Then we have the situation with Maguire. Hasil imbang ini pun teruskan catatan impresif Liverpool yang tak terkalahkan di 33 laga kandang terakhir Premier League. Tambahan 1 poin di laga ini pun membuat Liverpool masih nyaman di puncak klasemen sementara dengan 61 poin, unggul 5 poin dari Manchester City di peringkat kedua. Di pertandingan lainnya, poin penuh berhasil diraih oleh Tottenham Hotspur saat ladeni perlawanan Watford di Wembley Stadium. Di laga ini, tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu setelah Craig Carcam mampu cetak gol pada menit ke-38. Di babak kedua, anak asuh Mauricio Pochettino mampu bangkit untuk cetak 2 gol balasan. Gol pertama hadir lewat tendangan keras Song Hyun-min di menit ke-80, yang disusul oleh gol penentu kemenangan Spurs lewat sundulan Fernando Llorente 7 menit berselang. Kemenangan ini pun teruskan catatan positif The Lily Whites yang tak terkalahkan di 8 laga kandang terakhir kontra Watford di semua ajang. Raihan poin penuh di laga ini serta kegagalan Liverpool dan Manchester City raih kemenangan di pertandingan lainnya membuat Spurs berhasil memperpendek jarak dengan keduanya di papan klasemen. Spurs kini masih menjaga asa untuk bisa kembali bersaing dalam peta persaingan juara Premier League. On the end, it's a lot of game to play, and when you look back, sometimes you lose points and then another win. And today, of course, it's important for us because after a difficult week, to smile again after 90 minutes was so important. Tak cuma menjagakan juara, kemenangan di laga ini juga akhirnya tren negatif The Lily Whites yang sebelumnya harus menelan 2 kekalahan beruntun dari Chelsea dan Crystal Palace. Oke, sekarang kita beralih ke Spanyol. Barcelona tampil ganas hadapi Sevilla di perempat final Copa del Rey dengan skor akhir 6-1, bro. Dan hasil ini membuat Barca lolos ke semifinal Copa del Rey. Menjamu Sevilla di Camp Nou, Barcelona dihadapkan dengan kondisi tertinggal 2 gol di leg pertama perempat final Copa del Rey. Hal ini yang tentunya membuat Ernesto Valverde menurunkan skuad dengan amunisi penuh termasuk mega bintang Lionel Messi yang kembali masuk tim utama. Hasilnya gol pertama Barcelona terjadi setelah Leo Messi dijatuhkan pemain Sevilla Quincy Promes dan wasit menunjuk titik putih. Leo Messi memberi kesempatan bagi Philippe Coutinho untuk mengambil penalti. Tak disia-siakan pemain termahal Barcelona ini, hasilnya ia sukses menjebol gawang Juan Soriano. Sevilla sempat mendapat hadiah penalti beberapa menit berselang, namun Ever Banega gagal taklukan kiper Barca Jasper Cillessen. Momen ini seakan menjadi pecutan skuad Valverde semakin garang. 5 menit berselang, El Barca menambah keunggulan lewat Ivan Rakitic. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua, Coutinho menambah pundi gol lewat tandukannya menyambut umpan Luis Suarez. 2 gol atas namanya jadi catatan positif baginya yang performanya masih jauh dari harapan di Barcelona. Sementara 1 menit setelah gol Coutinho, giliran Sergi Roberto catatkan namanya di papan skor. Sevilla sempat memperkecil kekalahan lewat Guilherme Arana di menit ke-67. Namun Messi dan kawan-kawan justru makin ganas mendekati ujung laga. Barcelona menambah keunggulan lewat gol Luis Suarez di menit 89 dan ditutup Leo Messi di menit 93. Gol Messi menambah koleksinya tiap pertemuan dengan Sevilla menjadi 33 gol dari 34 pertandingan. Sevilla masih berstatus sebagai sasaran empuk bagi Leo Messi dengan rataan hampir 1 gol per laga. Sepanjang laga, tuan rumah memang tampil dominan dengan penguasaan bola 60% lebih. Barcelona melakukan percobaan tembakan sebanyak 20 kali, sementara Sevilla hanya 9 kali. Hasil ini membuat Barcelona melaju ke semifinal Copa del Rey, bergabung dengan Valencia dan Real Betis. Sementara penantang lainnya masih menunggu hasil Real Madrid kontra Girona. Oke, usai pertandingan, selain Lionel Messi dan Luis Suarez yang sudah kembali dan masih tergantungan kemenangan atas 2 pemain ini, Arthur juga mendapat pujian karena mampu memberikan umpan-umpan yang sangat oke dan memberikan impresi karena dia bisa menggantikan sosok Xavi yang sudah
hijrah dari Barcelona. Oke, selanjutnya kita beralih ke Inggris. Setelah negosiasi panjang, akhirnya resmi mendapatkan gelandang asal Spanyol Denis Suarez dari Barcelona. Uniknya, meski diumumkan lebih dulu oleh pihak La Blaugrana, pengumuman transfer sang pemain sempat dihapus dari situs resminya. Jadi kemarin malam Barca mengunggah artikel soal Suarez di situs resmi mereka nih. Dalam pengumuman itu, La Blaugrana sempat sepakat meminjamkan Suarez ke Arsenal hingga akhir musim ini. Dalam rilis tersebut juga disertakan keterangan bahwa The Gunners bakal membayar gaji Suarez dan juga memiliki opsi pembelian permanen dalam kontraknya. Dan selain itu juga Barca juga mengumumkan bahwa sebelum dipinjamkan, Suarez sudah lebih dulu menandatangani kontrak baru yang akan berakhir pada 30 Juni 2021 mendatang. Namun pengumuman tersebut hanya bertahan sebentar, tak lama berselang pengumuman transfer Suarez di situs resmi tersebut dihapus. Nah, belum jelas apa alasannya, tetapi kemungkinan ada beberapa detail kecil yang harus diselesaikan sebelum kepindahan Suarez diresmikan ya. Arsenal harus membayar mahar 2, juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah untuk peminjaman Suarez selama 6 bulan, ditambah opsi permanen di musim panas mendatang senilai 20 juta euro. Nah, keinginan Suarez untuk bergabung dengan Arsenal tak lain karena kehadiran sang pelatih Unai Emery ini. Jadi Suarez pernah diasuh Emery saat dirinya dipinjamkan ke Sevilla musim 2014-15. Dalam periode tersebut, ia tampil dalam 46 laga di semua ajang dengan catatan 6 gol dan 5 assist di semua ajang kompetisi ditambah persembahan 1 trofi Europa League. Oke, selanjutnya kita bergeser ke Italia. Dari ajang Coppa Italia, Juventus secara mengejutkan harus tersingkir di babak perempat final setelah takluk dari tuan rumah Atalanta 3 gol tanpa balas. Bermain di Stadio Atleti Azzurri di Italia, tuan rumah berhasil unggul di menit ke-37 lewat gol Timothy Castagne setelah memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang Juve, Joao Cancelo. Sementara 2 gol Atalanta lainnya di laga ini diborong oleh penyerang andalannya yang tengah on fire. Siapa lagi kalau bukan Duvan Zapata ya, masing-masing pada menit ke-39 dan 86. Dengan tambahan 2 gol ini, Zapata pun tercatat telah berkontribusi dalam 17 gol Atalanta sejak Desember 2018 lewat catatan 16 gol dan 1 assist. Nah, luar biasanya nggak ada pemain lain di 5 liga top Eropa yang punya catatan lebih baik dari pemain asal Kolombia ini. Nah, lewat kemenangan meyakinkan ini, Atalanta pun berhasil melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi Fiorentina, sementara kubu Juventus kekalahan ini pun pastikan akhiri dominasi mereka di ajang Coppa Italia, di mana sebelumnya mereka tampil sebagai juara di 4 musim terakhir secara beruntun. Dan tragisnya nih, selain mereka tersingkir di ajang Coppa Italia, jadi mereka juga krisis pemain belakang. Setelah Chiellini, kemudian Bonucci yang cedera, mereka juga sedang mengincar beberapa pemain baru, walaupun Martin Sessegnon sudah datang, tapi mereka sedang mengincar pemain belakang yang berusia 37 tahun dari Parma, Bruno Alves. Jadi pemain legenda Portugal ini sedang tahap negosiasi yang kira-kira mungkin kalau jadi beberapa hitungan jam ya, bursa transfer Januari akan segera ditutup. Oke, masih dari ajang Coppa Italia, Fiorentina membuat kejutan dengan menghancurkan AS Roma di babak perempat final. Gak tanggung nih ya, La Viola menang atas tim Serigala Ibu Kota dengan skor 7-1. Federico Chiesa keluar sebagai bintang paling bersinar di laga ini lewat lesakan 3 gol alias hat-trick. Anak legenda sepak bola Italia Enrico Chiesa tersebut mencetak 2 gol cepat ya pada menit ke-7 dan 18 di babak pertama serta 1 gol di menit ke-74 babak kedua. Dengan hat-tricknya ini, penyerang 21 tahun tersebut menjadi pemain paling menonjol yang tidak pernah absen memberi gol atau assist di setiap laga sejak Januari. Nah, total sudah 7 gol 1 assist diciptakannya dari 4 laga di tahun 2019 untuk Fiorentina. Selain Chiesa, penampilan fantastis juga ditunjukkan Giovanni Simeone yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua laga ini. Anak dari pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone tersebut sukses cetak brace hanya dalam periode 16 menit setelah dirinya masuk di lapangan. Nah, ini jadi gol ke-6 striker asal Argentina tersebut dari 23 laga di semua ajang musim ini. Nah, 2 gol kemenangan si ungu lainnya tercipta lewat Marco Benassi dan Luis Muriel di babak kedua. Nah, khusus untuk Muriel, ini jadi gol keempatnya dari 4 laga di ajang domestik sejak bergabung dengan Fiorentina di bursa transfer musim dingin. Sementara 1 gol hiburan tim tamu tercipta lewat Alexander Kolarov yang mencetak gol ke-6-nya bersama Roma musim ini. Tak hanya kalah telak ya, skuad Il Giallorossi harus bermain dengan hanya 10 orang setelah Edin Dzeko menerima kartu merah di menit 71. Ia diusir keluar lapangan setelah menunjukkan perilaku tidak terpuji. Ya, meludahi sang pengadil lapangan sayang sekali ya. Oke, selanjutnya jangan kemana-mana, informasi dari dunia olahraga masih akan hadir usai jeda, tetap di Net 24. Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 24. Bursa transfer musim dingin kali ini segera berakhir. Namun hingga kini tidak terlalu banyak pergerakan bintang-bintang besar seperti yang terjadi musim lalu.
Nah, di hari terakhir ini gelandang MU Marouane Fellaini akhirnya hengkang ke klub Liga Super Cina Shandong Luneng. Nah, belum ada konfirmasi berapa besaran biaya yang disetujui kedua klub. Namun menurut media di Eropa, Shandong Luneng membayar mahar sebesar 10 juta pound sterling dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Lumayan ya. Selain Fellaini, sebelumnya ada satu bintang yang juga merapat ke negeri tirai bambu. Dia adalah striker Bayern Munchen yang bergabung dengan Tianjin Tenda, apalagi bukan Sandro Wagner. Nah, selalu menjadi pilihan kedua di lini serang di Bayern, membuat Wagner akhirnya memilih hengkang dari Jerman. Jadi striker 31 tahun ini diikat Tianjin dengan bandrol 80 miliar rupiah dengan durasi selama 2,5 tahun. Nah, di Tianjin Tenda, Wagner akan berunding dengan mantan rekan satunya di Hertha Berlin, yaitu Felix Bastians, dan dilatih oleh pelatih yang juga berasal dari Jerman, Uli Stilke. Next, kita beralih ke informasi lainnya. Pemain ofisial dan supporter Nantes yang memberikan tribute untuk Emiliano Sala di laga melawan Saint-Étienne. Kenapa begitu spesial? Karena ini merupakan pertandingan pertama Nantes tanpa kehadiran Sala yang memutuskan pindah ke Cardiff sebelum dinyatakan hilang. Jadi suasana haru terjadi saat laga antara Nantes melawan Saint-Étienne di Stade de la Busio ya, kandang Nantes. Jadi pemain ofisial hingga supporter menggelar tribute untuk Emiliano Sala. Foto Sala direntangkan di tengah lapangan sebelum pertandingan dimulai. Di tribun penonton, koreografi membentuk bendera Argentina yang menunjukkan negara asal Sala. Suasana semakin haru saat para pemain masuk lapangan. Tribun penonton membentuk tulisan nama Sala. Spontan, supporter hingga ofisial tidak bisa menahan kesedihannya, termasuk sang pelatih Fahdi Halilhodžić. Dan laga ini bagi klub Nantes merupakan yang pertama sejak Emiliano Sala memutuskan pindah ke Cardiff City. Khusus di pertandingan ini, pemain Nantes memasang nama Sala di jersey tandingnya, sementara laga ini berakhir imbang 1-1. Emiliano Sala hilang dengan pesawat yang ditumpanginya saat akan berangkat ke klub barunya Cardiff. Sempat dihentikan proses pencarian akan dilanjutkan setelah terkumpul sumbangan hingga 4,8 miliar rupiah, termasuk dari rekan-rekan pesepak bola. Nah, update terakhir, petugas menemukan 2 kursi pesawat di pinggir pantai Surtanville, wilayah Prancis. Di informasi lain, di usianya yang menginjak 32 tahun, kiprah bek Real Madrid Sergio Ramos masih terus mengkilat. Seperti kepala saya, tidak heran jika penampilannya menjadi daya tarik tersendiri nih. Bahkan tidak lama lagi, kehidupan bek asal Spanyol ini bakal didokumentasikan dalam film. Makin tua, makin jadi nih. Perumpamaan yang cocok buat Ramos ya. Dia menjadi salah satu pemain yang sudah menikmati berbagai prestasi bergengsi ya, sepak bola di level klub maupun timnas. Tidak heran dirinya menjadi subjek bagi situs Amazon Prime untuk berkolaborasi membuat film dokumenter. Dan film ini nantinya bakal menceritakan kehidupan sehari-hari Ramos. Nah, film dokumenter tersebut akan terdiri dari 8 episode. Nantinya setiap episode bakal menunjukkan kehidupan sehari-hari Sergio Ramos dengan masing-masing video berdurasi 30 menit. Tidak hanya menampilkan kegiatan Ramos saat di dalam lapangan, video tersebut juga bakal menampilkan aktivitas sang pemain di luar lapangan, termasuk diantaranya mengenai Ramos di mata keluarganya. Nah, tanya keluarga, orang-orang terdekat juga akan memberikan testimoni terkait sosok timnas ya, kapten timnas Spanyol tersebut. Ramos juga bakal menceritakan latar belakang dan koleksi tatonya. Film dokumenter ini bakal disutradarai oleh Georgia Brown. Sang sutradara menilai pecinta sepak bola bakal menyukai film tentang sang kapten Real Madrid dengan menghadirkan sisi lain yang sebelumnya jarang terlihat di publik. Nah, Amazon Prime Video sendiri memang beberapa kali membuat film dokumenter bertemakan sepak bola. Belum lama ini Amazon juga pernah bekerja sama dengan klub Premier League Manchester City dengan judul All or Nothing. Nah, film dokumenter tersebut menceritakan kesuksesan City dalam beberapa tahun terakhir dan juga sukses Citizen saat menjalani derby Manchester. Jadi banyak cerita menarik yang hadirkan di sini, salah satunya juga sejarah Andalusia, tempat atau tanah kelahiran dari Sergio Ramos. Nah, kita beralih ke ring UFC. Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov dilarang naik ring sampai beberapa bulan ke depan nih. Jadi sanksi ini buntut dari keributan yang terjadi di usai laga keduanya Oktober lalu. Dan informasi ini sekaligus menutup Net 24 malam ini mewakili Tom Fajar dan Syarifah Rahma. Saya Fendikus Karno. Terima kasih dan selamat malam.